Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sistem kerja otak. Oke, yang pertama adalah sistem otak dalam Al-Quran. Otak yaitu sebuah sistem saraf pusat yang berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas kehidupan. Jadi kayak semuanya itu berasal dari otak dulu, baru kayak tindakan gitu. Otak manusia yaitu suatu organ penting di dalam tubuh manusia yang terletak di bagian atas tubuh manusia serta dilindungi oleh tulang tengkorak dan bisa disebut sebagai pusat kontrol yang berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas gerak yang dilakukan oleh manusia. Jadi kayak misalnya itu kita mau makan, mau minum gitu kan harus ada gerakan gitu kan. Jadi itu berawal dari otak, dan otak itu tempatnya ada di sini, kayak dilindungi oleh tengkorak kepala. Kemudian rekaman pengalaman-pengalaman manusia dalam otak. Otak ialah bagian tubuh manusia yang mengendalikan dan mengontrol semua aktivitas yang dilakukan manusia akan meninggalkan bekas pada sel-sel otak. Kemudian bekas sel tersebut akan tetap terekam dalam otak dalam bentuk yang hakikat tidak dapat diketahui oleh pengetahuan. Bekas-bekas yang terekam dalam sosial otak tersebut konteksnya merupakan fondasi yang mendasari proses berpikir tingkat tinggi manusia, contoh seperti belajar, berkhayal, berpikir, dan mengingat. Jadi itu kayak misalnya kita itu menghafal rumus matematika atau mengingat nama teman kita yang sudah dahulu gitu. Jadi itu otak itu ketika ada yang menyampaikan, kayak misalnya guru apa dosen menyampaikan materi gitu, otak itu merekam. Jadi kayak misalnya nanti kalau kita kedepannya nanti mau mengingat yang peristiwa yang dulu itu sudah direkam di dalam otak kita. Dalam sebuah operasi pembedahan otak seorang pasien, Dr. Van Vliet menyentuh bagian kecil otak yang salah satu alat operasinya. Kemudian akibat si pasien menyebabkan bahwa ia menghidupkan sebuah pengalaman yang telah dilalui pada masa kanak-kanak, padahal pengalaman itu sudah ia lupakan. Mungkin saja manusia ingat dan pengalaman-pengalaman yang telah lalu bila sel otaknya digerakkan dengan suatu cara tertentu. Lalu manusia pun menjadi ingat akan semua perbuatan dalam perkataan, seakan-akan hal itu merupakan adegan-adegan hidup yang dapat didengar dan dilihat. Jadi pada suatu ada dokter yang melakukan penelitian itu kayak membedah otak seseorang, dan seseorang itu keadaannya sudah kayak lupa, sudah tidak ingat apa-apa. Nah, dokter tersebut membedah otaknya dan menyentuh otak bagian kecil orang tersebut, dan hasilnya itu orang tersebut bisa mengingat lagi hal-hal yang telah dia lupakan pada waktu dulu. Padahal sebenarnya itu kayak orang itu sudah lupa. Jadi kayak kesimpulannya itu kayak jika otak bisa diubah sedikit, atau tadi kan penelitiannya kayak dibedah lalu kayak ditekan sedikit otak bagian kecilnya, jadi kemungkinan besar bisa ingat kembali. Contoh ayatnya, ya'maluna kanu bima wa arjalahum wa aidihim tasaduhum alaihim takhaduyam. Artinya pada hari menjadi saksi terhadap mereka lisan-lisan mereka, tangan-tangan mereka, dan kaki-kaki mereka atas apa yang dahulu mereka perbuat. Dan yang kedua, al-yauma nahtim ala afwahim wa tukallimuna aidihim wa tas'adu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya pada hari ini kami membungkam mulut-mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka dan tangan-tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki-kaki mereka atas segala apa yang dahulu mereka lakukan.
Kemudian ada persepsi otak. Semua organ terpengaruh oleh stimulus-stimulus indrawi yang diperoleh dari berbagai hal yang dapat diindra, kemudian timbullah denyut-denyut saraf yang melewati sel-sel saraf sehingga sampai ke pusat sensasi yang ada pada otak dan terjadilah persepsi indrawi. Al-Quran juga menunjukkan ayat tentang beberapa organ perasaan yang membahas tentang persepsi. Contohnya, bentar ya. Persepsi otak, jadi apa yang kita rasakan di dalam otak. Wallahu akhrajakum min butuni amhabakum la ta'lamuna shay'an wa ja'alna lakum sum'a wa la absara wal af'idah la'allakum tashkurun, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dan keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, memberi penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Kemudian wa huwallazi ansalakum sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun, yang artinya, dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati, amat sedikitlah kamu bersyukur. Lanjut, kemudian aktivitas berpikir otak. Pada area-area tertentu yang melaksanakan fungsi-fungsi psikologi, yaitu pada korteks otak, pada area kuping 2 dari bagian depan kepala terdapat pusat aktivitas berpikir tingkat tinggi pada manusia. Jadi di tempatnya di sini ada pusat berpikir tinggi tingkat manusia. Kemudian ubun-ubun merupakan bagian depan otak, tempat berada 2 cuping dahi dan keping jari terdapat pusat aktivitas berpikir. Perkataan dusta dan perbuatan dosa pertama-tama bermula pada sel-sel otak. Dari otak selanjutnya keluar sinyal-sinyal saraf menuju otot-otot lisan, lalu ia pun mengucapkan perkataan dusta atau sinyal-sinyal saraf itu keluar menuju ke berbagai anggota tubuh dan terjadilah perbuatan dosa. Jadi kayak gimana ya, kayak ubun-ubun itu digambarkan di perspektifan otak di dalam Al-Quran. Jadi semua perbuatan itu berawal dari otak. Kalau misalnya kita itu tidak terfikirkan di otak dulu, kayak misalnya kita itu mau berbuat yang jelek ataupun yang baik. Kalau misalnya kita berbuat jelek itu contoh ya, kalau kita itu punya pikiran gitu kayak mau mencuri gitu, kan berawal mulanya kan dari kepikiran itu kan ada di otak. Jadi kayak semua pikiran, semua perbuatan itu berawal dari otak. Kayak kita berkepikiran menolong seseorang itu berawal dari otak, terus kita melakukan tindakan gitu. Jadi semua hal-hal yang kita lakukan atau yang kita ungkapkan itu berasal dari otak. Ini contoh ayatnya, nasfa'am bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah. Artinya, sekali-sekali tidak sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan kebenaran dan durhaka. Ya, tadi yang saya katakan ubun-ubun itu di sini digambarkan sebagai otak. Jadi kayak ada orang yang sangat jika tidak berhenti berbuat demikian, kayak kami tarik ubun-ubun, jadi seolah-olah itu ditarik otaknya gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.